Perkenalkan, nama saya Made Agus Dwi Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM F1D0200046. Kali ini saya akan membahas tentang matematika diskrit, peran matematika diskrit di bidang informatika, kegunaannya, dan pengertian secara umum dan materi himpunannya secara umum. Pertama, pengertian matematika diskrit. Pengertian matematika diskrit atau diskret, cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan, lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, namun memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer atau informatika. Nah, selanjutnya ada peran matematika diskrit pada teknik informatika. Peran matematika diskrit memiliki peran penting dalam dunia telematika, khususnya informatika, karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk menformalkan sistematik bahasa, pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Yang selanjutnya, logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika dan arsitektur komputer sebagai mikroprosesor, otak komputer atau Central Processing Unit. Lanjutannya, matematika diskrit adalah cabang ilmu di bidang yang memperdalam masalah logika, atau lebih tepatnya memperjelas logika dengan kaidah matematika. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan mengenai peran penting matematika diskrit dalam ilmu komputer. Bila seseorang ingin mempelajari ilmu komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika matematika. Oleh karena itu, logika matematika mempelajari secara formal perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu komputer sebagai mata kuliah wajib. Di Indonesia sendiri, ilmu komputer lebih populer dengan nama teknik informatika atau teknik informasi. Fungsi mempelajari matematika diskrit. Yang pertama, memberi kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Yang kedua, merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika. Yang ketiga, memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer. Yang keempat, memberikan latar belakang matematika dalam pemecahan masalah riset operasi seperti teknik optimisasi diskrit. Definisi himpunan secara umum. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek benda yang berada dan tidak harus berurutan. Himpunan juga merupakan segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contoh himpunan adalah himpunan mahasiswa adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lainnya. Konsep himpunan, misalkan A. Himpunan makanan, yaitu S ada soto, G ada gado-gado, N ada nasi goreng, M ada mie rebus. Yang B, himpunan minuman, anggotanya ada C. Coca-Cola, T ada teh, D ada es dawet. Notasi himpunannya, contoh himpunan A yang beranggotakan A, B, C, himpunan B yang beranggotakan
0, 2, 4, 6, 8. Himpunan C yang beranggotakan JKT48, Cherrybelle, SNSD, Tiara. Dan himpunan D yang anggotanya Smash, Kobo Junior, Super Junior, dan Shin. Himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A, anggota himpunannya ada 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, S bilangan asli, S bilangan cacah, atau S bilangan real. Tapi tidak menuliskannya sebagai S bilangan prima karena ada anggota angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan gambar kosong yang dicoret atau dua gambar gerbang. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong yang ditulis menjadi B himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong juga. Himpunan A merupakan himpunan bagian jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan sebagai A bagian dari B atau B bagian dari A. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan sebagai A bukan himpunan dari B. Contoh soal, ada Q yang anggotanya himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan R yang himpunan R yang anggotanya ada 4, 5 dan 6, maka R bukan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya ada operasi himpunan. Operasi himpunan yang terdiri dari satu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. Contoh soal, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B yang beranggotakan B, C, E, G, K, maka A irisan B sama dengan B dan C. Yang kedua ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti tanda U. Contoh soalnya, himpunan A ada anggotanya A, B, C, D, E, dan himpunan B yang anggotanya B, C, E, G, K, maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Yang ketiga ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda strip seperti di bawah ini. Contoh soal, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B yang beranggotakan B, C, E, G, K. Maka A minus B atau A selisih B sama dengan A sama D. Yang keempat ada komplement. Dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, semesta, atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A komplement, contoh soalnya, himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka komplement A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Merupakan yang bukan dari anggota himpunan A yang terdapat dalam himpunan semesta. Itu merupakan komplement A.
soal dan penulisannya. Yang pertama, banyak siswa kelas 7 SMP Maju Jaya adalah 45 orang. Tiap-tiap siswa memilih 2 jenis pelajaran yang mereka sukai. Diketahui ada 27 siswa yang menyukai pelajaran matematika dan 26 siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Sementara yang tidak menyukai kedua pelajaran ada 5 orang. Tentukanlah banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Pembahasannya, kita cari lebih dahulu siswa yang menyukai kedua mata pelajaran tersebut dengan cara himpunan A irisan B, yaitu himpunan A ditambah himpunan B dikurangi dengan himpunan semesta dikurangi dengan himpunan X, yaitu di mana himpunan A merupakan siswa yang menyukai matematika, himpunan B merupakan siswa yang menyukai bahasa Inggris, himpunan semesta ada 45 orang, dan himpunan X yaitu yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut. Jadi himpunan irisan A irisan B ini ada 13, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang menyukai matematika saja ada 27 dikurangi 13 sama dengan 14 siswa. Siswa yang menyukai bahasa Inggris saja ada 26 dikurangi 13 yaitu 13 siswa. Untuk soal kedua, ada himpunan matematika A, B, dan C, masing-masing anggotanya sebagai berikut. Himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Anggota B himpunan B yang anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan himpunan C yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tentukanlah A irisan B yang diiriskan dengan C, B irisan C yang diiriskan dengan A. Kesimpulan yang dapat diambil, pembahasan menentukan A irisan B yang diiriskan dengan C. Kita cari A irisan B. A irisan B itu angka-angka yang sama pada anggota himpunan A dan B, yaitu 2. Anggota himpunan A irisan B itu diiriskan lagi dengan C, yaitu yang sama pada anggota himpunan C ada 2. Jadi jawabannya 2. Menentukan B irisan C yang diiriskan dengan A, yang pertama kita cari B irisan C, yaitu 2, 4, 6, 12. Karena dalam anggota himpunan B dan C, 2, 4, 6, 12 lah yang sama. Pada himpunan B irisan C dan diiriskan lagi dengan A, yaitu hanya ada 2 saja, karena pada anggota himpunan C dan anggota himpunan B irisan C hanya 2 yang sama. Dapat disimpulkan bahwa A irisan B yang diiriskan dengan C sama dengan B irisan C yang diiriskan dengan A. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Sampai jumpa di lain waktu.